Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Soleh Arahab dengan akhir NIM 013. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai performance management atau yang lebih sering kita ketahui itu manajemen kinerja. Jadi manajemen kinerja itu dia itu merupakan salah satu konsep penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Oke, jadi di sini saya akan membahas apa sih itu pengertian performance management. Jadi pengertian performance management itu adalah proses berkelanjutan yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengukur dan mengembangkan kinerja individu maupun tim agar selaras dengan tujuan organisasi ke depannya. Dalam artinya itu oh, dengan adanya performance management ini yang berkelanjutan itu akan membuat kapal perusahaan itu akan sampai berlayar ke pelabuhan berikutnya. Artinya juga kita juga manajemen kerennya bukan hanya sekedar penilaian di akhir prode, tetapi merupakan proses yang terus berjalan. Di dalamnya terdapat kegiatan seperti penetapan, target, pemantauan kinerja, serta pemberian feedback secara rutin. Di dalam manajemen kinerja juga itu memiliki beberapa komponen utama. Di sini tuh terdapat dua komponen utama dalam performance management, dalam manajemen kinerja. Pertama itu adanya itu proses berkelanjutan. Dia yang meliputi penetapan tujuan, observasi kinerja, serta casing dan feedback. Kedua itu ada kesalahan strategis, yaitu bagaimana kinerja individu dan tim terus mendukung tujuan besar organisasi. Jadi dengan adanya dua komponen ini, organisasi dapat memastikan bahwa setiap karyawan bekerja secara efektif dan lebih terarah untuk kedepannya. Terus manajemen kinerja juga itu memiliki peran yang sangat sangat penting dalam sumber daya manusia. Jadi manajemen kinerja itu memiliki beberapa fungsi. Pertama itu dalam training dan development. Jadi dalam training dan development ini sistemnya ini membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan. Jadi ini lebih tepatnya itu mengembangkan apa aja yang kurang dalam karyawan agar uh, di dalam perusahaan itu karyawan lebih bisa maju dan berkembang. Terus yang kedua itu ada yang namanya workforce planning. Yang ini membantu organisasi atau perusahaan merencanakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Ketiga itu ada kompensasi. Nah, di kompensasi ini menjadi dasar dalam pemberian gaji atau penghargaan secara adil dan objektif. Sebagai contoh itu saya ambil itu dari beberapa perusahaan besar seperti Goto, eh, perusahaan KI. Mereka itu menggunakan sistem digital untuk memberikan feedback secara real time. Yang terbukti bahwa saat ini pun mampu meningkatkan produktivitas karyawan. Terus di dalam manajemen kinerja juga terdapat proses. Dalam penerapannya itu manajemen kerja memiliki tahapan. Yang pernah itu prasyarat. Nah, sebelum sistem dijalankan, organisasi harus memahami tujuan strategis dan juga memahami pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua itu ada strategic planning. Jadi di sini karyawan perlu memahami visi dan tujuan organisasi agar dapat memberikan kontribusi yang tepat. Nah, terus yang ketiga itu ada namanya itu analisis kerja. Jadi di tahap ini melakukan analisis pekerjaan untuk mengetahui tugas, cara kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan organisasi. Yang keempat itu ada namanya performance planning atau menentukan target kerja. Ya, itu seperti standar kinerja
serta rencana pengembangan diri karyawan ke depannya agar perusahaan itu lebih terarah ke depannya. Terus ada yang namanya tuh performance execution. Jadi pada tahap ini eh, pelaksanaannya itu pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Terus ada yang namanya juga performance assessment. Jadi di sini itu ada penilaian dilakukan oleh atasan maupun oleh karyawan sendiri. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kinerjanya masing-masing. Terus ada juga yang namanya tuh performance review. Jadi pada tahap ini setelah semua tahap keenam itu dilakukan itu ada yang namanya tuh evaluasi. Seperti dalam organisasi juga setelah semuanya selesai itu di akhir itu pasti akan melakukan evaluasi untuk melihat apa aja kelebihan dan kekurangan pada saat kegiatan kemarin, serta menentukan perbaikan atau langkah ke depannya yang lebih terarah. Nah, jadi di sini disimpulkan itu bahwa memang manajemen kinerja itu merupakan proses yang sangat penting dalam organisasi karena membantu menentukan kinerja individu dan tim secara berkelanjutan. Jadi dengan adanya sistem manajemen kinerja yang lebih baik memungkinkan organisasi tidak hanya dapat mencapai target, tetapi juga mampu mengembangkan kualitas sumber daya manusianya. Karena hal itu memang sangat penting di dalam manajemen kinerja suatu organisasi atau perusahaan untuk berlayar ke depannya lebih bagus dan lebih terarah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang, mohon maaf. Wabillahi akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.